Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah sampai pagi kini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa untuk hadir melaksanakan salat berjamaah dan insyaallah mendengarkan tausiah pada pagi kini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Latif yang telah hadir bersama kita pada pagi ini, dan ada usulan dari kepada kita semua yang punya HP atau medsos. Setiap ada informasi kita tahu kawan awak, mudah-mudahan dengan awak tahu tu banyak jamaah awak. Sebab setiap pengajian atau khutbah Jumat ditampilkan di media sosial Syekh Khatib ini. Mungkin Bapak Ibu untuk hari ini Khatib Jumat adalah Al-Ustaz Haji Ajisman LC dari Padang Panjang. Tentu hari ini. Marilah kita awali khutbah pengajian kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, turun tempat kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang menyerahkan sedekah mereka dan hati mereka diliputi dengan perasaan takut
bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Mereka itu adalah orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka memperoleh kebaikan-kebaikannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 60 dan 61. Kaum muslimin, kaum muslimat, angku-angku, para alim ulama, nenek mama cadek pandai bundo kanduang, para pemuda-pemudi sidang jemaah subuh, para hamba Allah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita mengucapkan rasa puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah Allah kembali melimpahkan rahmat, nikmat, kurnia yang tiada terhingga kepada kita. Kadangkala nikmat yang Allah berikan itu begitu besar, tetapi kita anggap nikmat itu biasa saja. Nikmat itu luar biasa, tetapi menjadi kecil di mata kita. Inilah yang paling kita takutkan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat beliau yang panjang, sujud yang lama, ruku yang lama, dengan bacaan-bacaan yang sangat panjang, tetapi beliau masih tetap khawatir, masih tetap cemas ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apalagi yang engkau khawatirkan?" Maka Rasulullah yang sudah dijamin surga, dijauhkan dari neraka, amal diterima, bila dosa diampuni, jawaban beliau sedikit saja, "Afala akuna abdan syakura." Aku takut sekiranya aku termasuk orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, dengan pertolongan Allah, nikmat dan kurnia itu mampu kita pergunakan hendaknya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau juga menegaskan kepada Umar bin Khattab, apa kata beliau? "Bagaimana keadaan engkau di dalam mencintaiku, Umar?" Maka Umar menjawab, "Ya Rasul, aku sangat mencintai engkau setelah aku mencintai diriku sendiri." Kata Rasulullah, "Imanmu belum sempurna." Bagaimana supaya iman sempurna ya Rasul? Setelah engkau mencintai Allah, maka manusia yang pantas untuk engkau cintai itu adalah diriku, kata Rasulullah. Baru sempurna imanmu. Baiklah ya Rasul, aku mencintai engkau ya Rasul setelah mencintai Allah. Maka kata Rasul, baru sempurna imanmu. Mudah-mudahan ibu apa-apa kita juga termasuk bahagian pengikut dan umat beliau yang setia, yang terus mempelajari Islam, memahami Islam, menghayati dan mengamalkan Islam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, para hamba Allah, sidang jemaah subuh yang kita muliakan, pada pagi hari ini kita sama-sama berusaha untuk memahami, menghayati firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun, surat 23 ayat 60 dan 61. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW,
karena di dalam ayat ini ada kata-kata wa qulubuhum wajilah. Hati mereka diliputi dengan perasaan takut. Kata Bunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini orang yang suka berbuat dosa? Apakah mereka orang-orang yang jahat? Kata Rasulullah, bukan. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka orang yang segera dalam melakukan kebaikan. Lalu apa yang menyebabkan mereka itu diliputi dengan perasaan takut? Maka Rasulullah menjawab, yang menyebabkan mereka takut adalah bila seandainya amal ibadah yang mereka lakukan, amal ibadah yang mereka perbuat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka takutkan. Karena kita di dunia ini kan sebentar saja, ibu bapak. Sittina wa sab'in, 60 dan 70 tahun saja, sangat singkat. Lalu kita ke dunia ini satu tujuan kita, sekalipun profesi kita berbeda-beda. Ada yang manggale, ada yang jadi pegawai negeri, ada orang swasta, ada petani, macam-macam profesi awak. Pinanjale kate dunia ko kita punya misi satu saja. Apa misi awak kate dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, untuk menyembah Allah, mengakui yang betul-betul kita sembah itu hanya Allah. Nah, selama 60 dan 70 tahun itulah orang sibuk kok layado ilmu, kok layado pahamnya, beramal, beramal dan beramal. Namun ibu-ibu, bapak-bapak, setelah beramal dan beribadah itu ada yang lebih penting lagi. Apa yang lebih penting? Nah, itulah yang kita baca setiap pagi. 3 doa yang dibaca oleh Rasulullah selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalam mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang memberi manfaat. Jadi awak minta ke Allah ada ilmu yang banyak, ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita harap kepada Allah, ilmu yang membuat kita untuk mencintai dan dicintai oleh Allah, ilmu yang mengarati awak sebenarnya dunia aku, ilmu yang paham awak apa pula kampung akhirat itu. Jadi ketika awak lah ada ilmu yang bermanfaat, kau ibu apa-apa menjalani kehidupan di dunia ini ya penuh dengan ketenangan. Melalui dunia kau pak, kalau je ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan, aman. Alhamdulillah pagi ini ibu bapak semuanya sehat. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Sementara ada saudara kita sudah 12 tahun lebih kurang, tabuju saja di tempat tidur. Tuh pak, dek kaki kau ndak bisa dengan jalan, berjalan leh, lama ngetek si kaki itu. Tetapi ketika suaminya diberikan oleh Allah ilmu, paham, nampak dari wajahnya ibu-ibu apa ndak gelisah.
Kalau apa-apa ndak punya ilmu agama, ndak paham agama, Pak, itu cari yang baru lah. Ya Pak. Tapi karena beliau paham, beliau mengerti, Allah sedang memberikan kunci surga. Masuklah kamu ke dalam surga bima sabartum, karena kesabaran. 2 tahun Bu. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah masih diberi kesehatan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, satu saja yang diambil kesehatan, ya, atarasu mahara go sehat. Maka ibu dan bapak, ilmu yang bermanfaat inilah yang selalu kita minta pada Allah. Ada ilmu yang banyak. Kini banyak orang merasa ilmunya banyak. Lah tamat S1, lah tamat S2, lah S3, lah doktor, lah profesor, bangganya dengan identitas dunia. Tapi banyak awak calik lah jadi doktor tapi nak takut ke Allah dah. Lah jadi profesor nak takut ke Allah dah. Itu yang masalahnya Pak. Akhirnya rancak je mau dia sekolah orang gaya siswa, orang gaya SR saja. Sekolah rakyat saja. Tapi takut kepada Allah. Untuk berbuat dosa itu takut pada Allah. Nah, maka ketika orang sudah paham ibu-ibu dan bapak dengan masalah agama, dia tidak sibuk dengan hanya beramal dan beribadah saja. Tidak sibuk itu saja dah. Rupanya ada yang lebih penting daripada itu. Apa yang lebih penting daripada itu? Yang lebih penting dari itu bagaimana menjaga amal soleh. Bagaimana menjaga amal ibadah. Karena awak ibu-ibu apa di dunia ini perjalanannya singkat, kita akan melalui nanti perjalanan yang panjang. Perjalanan yang sangat dahsyat. Bekal tidak boleh kurang. Kalau lah tiba di situ tidak bisa balik. Perjalanan panjang, perjalanan dahsyat dan luar biasa. Bekal kita harus cukup. Maka nanti di hari akhirat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis? Bukan mukhlis. Kalau mukhlis rencak, orang yang ikhlas. Tapi muflis, muflis itu orang yang jatuh bangkrut dalam beramal dan beribadah. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, bahkan dia menunaikan ibadah haji, sholat tahajud, sedekahnya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya tamat. Tetapi kata Rasulullah SAW, orang ini di hari akhirat nanti menjadi orang yang muflis, jatuh bangkrut dalam beramal dan beribadah. Amal ibadahnya dia bagi-bagi nanti kepada orang lain. Ibadah solatnya ke si B, ibadah zakatnya ke si C, ibadah puasanya kepada si Z. Seluruh ibadah-ibadahnya dibagi-bagi kepada orang lain. Habislah amal ibadahnya, tinggal dosa. Ketika urusannya dengan orang lain belum selesai, maka ibu dan bapak, dosa-dosa yang ada pada orang lain itu dipindahkanlah kepada dirinya sesuai dengan kadar ukuran dosa yang dilakukannya, sehingga amal solehnya habis, bertumpuk-tumpuklah dosa pada dirinya. Di ujung hadis kata Rasulullah, summa turiha finnar, dilemparkan dia ke dalam neraka. Nah, ini yang kita waspadai ibu bapak. Mereka orang yang beramal ibadah, mereka orang yang beramal soleh, tapi berakhir di neraka. Apa penyebabnya? Kata Rasulullah, 5. Nah, inilah yang mesti kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai talakuan dewak na limuko. Kalau takarajuan dewak na limuko, saroman wak maisi MB bocor. Lalu orang nampak orangnya masih MB bocor, itu disorang, pak MB apa bocor.
Tapi nyo isi je tadi. Tu lalu ibu, pak, biar pak bocor. Tu lalu cek lah, biar pak bocor. Setiap orang lalu ngecek MB bocor. Akhirnya orang paham lah. Rupanya nak MB nam bocor dah. Ya pak. Nak MB nam bocor rupanya dah. Siapa nam bocor? Urangnya pak, nam bocor. Lah jalan MB bocor di si jo, kan tak sehat dah. Ikon awak takut ibu, awak manggalan orang maisi MB bocor tu tadi. Awak beramal dan beribadah, tapi rupanya ibu apa tampe untuk penampuang amal ibadah tu bocor. Apa yang membuat dia bocor? Nomor satu kata Rasulullah, qad syatama hadza. Semasa hidupnya di dunia amal ibadahnya banyak, tetapi tidak mampu menjaga lisan, mencaci maki orang, menghina orang, berkata-kata yang menyakitkan orang. Kadangnya menyakiti orang tu nak surang no, Pak. Apalagi dengan kondisi Allah di akhir zaman gini. Orang lah berani-rani tidak menyakiti hanya satu orang, tapi banyak orang yang disakiti. Bahkan menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah, menghina Rasul, menghina Allah, menghina Islam, menghina Al-Quran. Kadang-kadang yang mengecek itu orang Islam loh tuh Pak. Baca rohnya nanti tuh Pak. Itu makanya Rasulullah mengecek kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah oleh engkau Al-Quran. Ya Rasulullah, alangkah indahnya, alangkah mulianya engkau membaca Al-Quran, saya yang mendengarkan, karena Al-Quran itu telah diwahyukan kepada engkau. Kata Rasulullah, tidak, sekarang aku mendengarkan Al-Quran dari lisanmu. Maka dibacalah oleh Ibnu Mas'ud ini ibu apa? Surat An-Nisa. Nah, dibaca surat An-Nisa. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, 6, 7 sampailah kepada ayat yang ke-41. Sampai pada ayat yang ke-41 Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sana. Maka ditutuplah bacaan oleh Ibnu Mas'ud. Ayat itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah nanti keadaan orang yang kafir, orang yang zalim, yang engkar kepada Allah? Ya, bila kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi untuk mereka. Selesai Nabi membaca ayat ibu bapak, ya, apa? Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, Ibnu Mas'ud menoleh melihat kepada Rasulullah. Rupanya dicaliak Nabi lama nangis. Nabi. Ada apa ya Rasul? Kenapa engkau menangis? Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Wahai Ibnu Mas'ud, ayat yang engkau bacakan terakhir tadi itu adalah tentang diriku dan umatku. Jadi Nabi ko rusuhnya, camehnya, mancaliak awak nanti keadaan umat dia ya di kampung akhirat. Makanya dalam hadis yang sahih lain kecek Nabi, ketika kalian tahu apa yang kulihat, apa yang kuketahui, kalian pasti akan banyak menangis dibandingkan tertawanya. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Banyak kecek Nabi. Di antaranya Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diizinkan oleh Allah mendengarkan orang disiksa di dalam kubur. Itu tarang hari Nabi. Awak ndak ada? Syukur tu Pak. Kalau awak taranga orang diazab di kubur, mungkin bisa stres, bahkan bisa gila, mati mendengarkannya. Kan Nabi dipadangakan siksa kubur, kan Nabi dipacaliakan
Ya, sehingga kata Rasulullah, ra'aitul jannata wan nar, telah diperlihatkan kepadaku tentang bagaimana surga dan bagaimana neraka. Itu istimewanya Nabi. Ya, Nabi itu orang biasa, tapi beliau adalah manusia yang istimewa. Sama jawab tapi istimewa. Maka ibu-ibu apa-apa, nanti di hari akhirat, ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim ndak bisa lari kama-kama lagi Pak, ndak punya hujah, ndak punya dalil, ndak mempunyai alasan lagi, karena namanya disaksi Nabi Muhammad. Nah, ndak pernah baru tu. Jadi Nabi ku lah nampak gambaran-gambaran umat-umatku, ibu-ibu apa-apa, banyak di antara umatku dibawa ke surga, diantarkan ke neraka, diangkut, diajak, dihimbau ke surga, tapi umatku banyak juga nan mampia-mampia untuk pai ke neraka. Nauzubillah. Nah, itulah salah satu di antaranya kecil Nabi tanda sayangnya Nabi kawak. Sayang Nabi kawak, jagolah lidah. Qad syatama hadza. Ibuku amal ibadahnya luar biasa ya Rasul, solat malamnya, sedekahnya, puasanya luar biasa. Tapi ibu ini lidahnya tajam kepada saudaranya, tetangganya, naraku, kata Nabi. Tapi ada pula amal ibadahnya biasa saja, tapi dia mampu menjaga lisannya. Kata Rasulullah, tempatnya di surga. Nah, jadi kok dan disampaikan di Nabi, kok ibu apa? Iku ndak amal ibadah mahdoh le. Ikulah aplikasi dari amal le, la praktek dari amal. Agunonyo awak solat tahajud, tapi awak menyakiti orang juga. Agunonyo awak puasa Senin Kamis, awak menyakiti orang juga. Awak menghina orang juga, awak mengatur-ngatur orang. Aku nonyo tamai satio hari Jumat ko Al-Quran sekali sabakan tamai, tapi lidah tajam juga. Berarti ada yang konslet. Orang beramal dan beribadah itu kalau terjadi just ada yang konslet. Bahasa kampung ada siko something wrong. Ada sesuatu yang keliru tu. Have any mistakes, ada nang keliru, ada nang tidak betul. Tapi ibu apa-apa, awak membaca Al-Quran, Al-Quran ini wahyu Allah bagus semuanya, tiba mengecek orang tajam, ada nang konslet tu. Di siku kau ndak ada Allah menyinggung-nyinggung mana, cuma Allah nan jale saja membagi si dunia ko tiga, makanya awak jangan heran awak Pak. Nanti jadi kini jangan heran awak. 5 balik baik nan silam lah dikecian ya Allah. Isi bumi ko 3 tipe manusia aja Allah. Pertama orang beriman bertakwa, kedua orang kafir, ketiga orang munafik. Akama awak kama suak. Tanya salah ke diri awak. Kan orang beriman dan bertakwa, ayo menjadi umat Nabi Muhammad. Batamu nanti dalam surga dengan beliau. Amin. Ya Rabbal. Oh, kamu jadi orang kafir, ayo buelah bahkan dak tiba di dunia ko. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkanlah dulu kata Allah. Nyo sedang mempelanggaan. Nyo sedang pelanggaan pangkeknya, biarlah dulu. Agiahnya waktu dulu. Kacak langan bak langan, kacak batiah bak batiah, batali bisa diri, batampuak bisa dijinjiang. Inyo naman tuan sagalonyo, biarlah dulu kata Allah. Enggak, lapihanlah dulu. Itulah Allah mengecek itu Pak. Bisa bantahnya. Waralah labonnya dunia ko. Awak di dunia malah matinya ko. Kalau lah mati ya lah Pak, hilang pengkek itu. Enggak ada lah Pak. Tu lah datang orang karando di sudut itu Pak. Selesai salat zuhur atau selesai salat asar, kecek orang lah Pak, kecek pengurus masjid, kecek imam. Bawalah jenazah beliau ke mungkole. Ndak ada bahasa baik. Bawalah jenazah doktor ke mungkole. Ndak ada dibaca orang lah. Bawalah jenazah direktur, ndak ada dibaca orang lah. Bawalah jenazah presiden direktur, ndak ada le do Pak. Angkuilah maiknya ke mungkole. Itu cik orang abih dunia ko. Anak kepala langgan nah. Manusia aku sarang ci rumah. Enak mata baci, telinga baci, hidung baci, kuku baci, paruik. Aku aja muncung-muncung baci yang kadang.
Jadi ibu apa anak pelanggaan muju anak di pacalian suci kau orang kalau di pacalian awak kau sarang ci kau lari orang mah. Nanya kata orang tak boleh naik kata tu. Masuk ke rumah ditutup rumah awak. Atu ndak je tahu diri awak tu. Jadi sadar awak je diri apa bu. Ndak do cialahnya awak tu. Barangkali dari rumah tadi pai awak kamu saji awal saja awak baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ala haula wala quwata illa billah. Indak dau dayu awak kau ibu-ibu bisa duduk serman kau bukan dia ibu hebat. Bukan apa hebat kau. Bara orang nan seadanya talok mangke 100 kilo, 150 kilo. Masuk rumah sakit stroke, mangke sendok so nak telok le dah. Mangke jarinya sak telok dah pak. Mangecek teloh patah lidah tu. Dicabut dia Allah kekuatan. Saratiak dia Allah. Makanya jangan sombong-sombong, jangan ongeh-ongeh pak. Lagi madu ni duang tu ke bawah dia Allah jangan yang keteh. Kali maduk ke bawah hidung ibu ndak? Hidung 4 5 dok ke bawah. Jadi maduk aja keteh tu. Kau di maduk aja keteh tu. Cingangah awak semua tu. Makanya orang takabur sombong kau indak ka masuk sarugo tu pak. Ndak ka masuk sarugo tu bu. Indak ka babaun tu. Allah sabian dalam surah Al-A'raf. Ya kan? Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang kafir kepada Allah, wastakbaru anha, lalu mereka bersifat takbur, sombongnya di dunia ko, dek pangkeknya, dek aratonyo, dek ilmunyo, dek pengaruhanyo, dek itu. Ya, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, indakka dibuka pintu langit baginya tu. Pintu langit so ndak dibukaan kenyo, ndak tarimo rohnya di Allah, dicampaan ke tempeknya kasih jin. Amal ibadahnya dah diterima oleh Allah. Nanti di kampung akhirat kata Allah, ya. Kata Allah, di kampung akhirat mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sehinggalah mungkin unta yang besar masuk ke dalam lubang penjahit. Tanda orang sombong ku apa? Dua. Satu, batarul haq, menolak kebenaran. Kedua, ghamtun nas, menganggap enteng orang lain. Aku orang sombong. Lagi ketujuh bakawan orang sombong bu. Lagi ketujuh pak. Tiok mengeceknya mau ngesen dari pak. Malih dengar. Cak pai soalnya pak. Itulah. Ndak dos uranan sombong kau ndak do hidupnya selamat itu. Ujungnya celaka. Karena sombong itu adalah ya di antara sifat-sifatnya Allah, nama-nama Allah. Diambilnya dipakainya. Itu nomor satu ibu, pak. Jadi jago-jago lisan awak, mengecek, terutama sekali kepada orang-orang terdekat dengan kita. Saya nak bilang dek, kalau masih hidup ayah bunda kita, hati-hati mengecek dengan ayah bunda awak. Mengecek je ibu, mengecek je ayah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Setelah kita menyembah Allah, diperintah awak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Siasa pak, lah menjadi orang bapangke awak gini pak, nan ayah bunda tetap muliakan. Lah menjadi orang kayu gadang ibu, orang tua tetap muliakan. Itu makanya anak-anakku dibekali dengan ilmu agama. Kalau anak-anakku dibekali dengan ilmu agama, bagaimanapun kondisi ayah bundanya ketika sudah tua, dia ridho menerimanya. Awak kalau lagai kau kan ala pikun kau pak. Kalau banyak nak pikun enggak. Itu kalau orang tua kau kan lagai kan? Kandaknya banyak pak. Sekarang di baliang kandak tapi ni makannya dah. Baliang kandaknya minumnya dah. Apalagi sempat ya orang tua kita sudah terbaring sakit. Kalau anak-anaknya ada ilmu agama di dadonya pak, itu tersenyum nyaman celia. Ayah bundaku ya dari semenjak kecil ya sampai usia 5 tahun aku masih dimandikannya. Kalau 2 kali sehari awak dimandian di ayah awak di bunda awak barangkali sebulan. 6
Kalau setahun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Hari ini banyak anak-anak ketika bundanya meninggal, ketika ayahnya meninggal, dia tidak ikut memandikan ayah bundanya, malang mandape anak nan cando itu. Tapi tidak awak bisa salahnya doh. Awak ada dulu salah. Karena anak wako pintar, cerdas, cerdik, juara umumnya. Dek pengaruh-pengaruh dunia lo, kama anak mabansuan pak, ka pondok pesantren, kejadiannya nanti. Astagfirullahalazim. Anak dimasukkan ke pondok pesantren, kejadiannya nanti. Kolah pak bu. Atau pengaruh ada di dunia. Padahal kini ibu apa-apa bara banyaknya pejabat-pejabat nan rela ya anaknya ko ibu bala menjadi orang santiang tapi ayah bundanya dicampaknya diantar ke peti jompo. Batanyo pertama le ado tampe, nang kedua le duit je le. Sekitar 4 tahun lalu lala meninggal ya, lala meninggal orang kayak ni. Itulah pak. Tapi kalau anak kau ada agama, tidak mungkin nyoba lakukan seperti itu. Tapi kalau tidak ada agama, nyoba lagi lah sakit, nyoba mengecek lunaknya, pi tajam. Lunaknya. Rasul-rasulnya menceliak penderitaan ayah, menceliak penderitaan bunda, lah ikhlas luak malapeh kepergian beliau. Bagi kira tu, lagi senang telinga dengar tu, lagi senang telinga dengar apa? Lah ikhlas luak malapeh kepergian beliau. Makasih ke ya? Makasih. Cepatlah mati. Susah kami. Kami orang sibuk. Patut ke kadai nak ke kadai, patut ke kantua nak kantua, patut ke sawah ke ladang ke tempat usaha anak bisa doh. Capek selamati le. Itu ibu bapa. Pak Habibie menjelang beliau akan meninggalkan dunia yang fana. Kau tahu lambu dari dulu kecek beliau lebih paralu menuntut ilmu agama kau daripada ilmu pesawat kuah. Ambu baraja ilmu agama cek beliau. Tapi bah, itulah ibu bapa. Makanya ilmu agama kalau nanti kau akan menjadi apuan anak awak pak bu. Tingkat SMP, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah tu masuk ke pondok pesantren tu, kau perguruan tingginya kau kemana ke? Lahado modal dasar, lado pondasinya. Apalagi awak berada di akhir zaman gini. Bagamu kini kecik Nabi sarumah manggangan baru pak. Tago-tago sama cik agama kau ibu apa pak tabaka tangan. Awak campaan, tak campak agama. Tapi pahala orang yang memegang agama ini dengan istiqamah di akhir zaman sama pahalanya kata Rasulullah dengan 50 orang sahabat. Makanya istiqamah apa? Makanya kau masuk kelompok mawak, kelompok orang beriman bertakwa, kelompok orang-orang kafir atau kelompok orang-orang munafik. Di awak alanya. Atau cik ibu apa jago lidah. Kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qadhafa hadha. Rupanya siko aja baru menuduh orang, mempitnah orang. Orang ndak do babuek do waktu dua, orang ndak do babuek itu do awak fitnahnya. Mengada-ada dengan berita-berita hak, dengan berita-berita bohong. Itu makanya nak heran Pak, di akhir zaman itu akan terjadi dan kini sedang terjadi. Jadi dunia aku jangan ibu kecen kawan senana do ado di dunia aku banyak lawan. Siapa lawan apa? Itu mah dua kapi aja munafi aja. Makanya ibu-ibu apa jangan jauh dari Allah. Taruh yang dekat diri ke Allah. Itu makanya tadi kita baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni ya wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku ini kepada diri amboku walaupun sekejap mata. Jangan serahkan diri amboku kepada wana pasu ambo sakijok mato. Itu yang didoakan oleh siapa?
Ya, di antaranya pemuda Ashabul Kahfi di dalam gua Angelos tu, ya, Maximilianus, doanya di dalam gua tu nyoba minta ke Allah, ya Allah, sekiranya engkau suruh aku untuk memilih, pertama memilih engkau, kedua aku memilih diriku, aku pasti akan memilih engkau ya Allah. Kenapa? Ketika aku memilih engkau ya Allah, pasti aku akan selamat, karena engkau akan jaga, engkau pelihara, engkau lindungi diriku. Tetapi ketika aku memilih diriku ya Allah, aku tidak akan selamat, karena dalam diriku ada hawa nafsu dan syaitan. Akunya jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Allah. Dakian diri ke Allah taruh. Baca rumah dakian diri ke Allah. Kalau hari Jumat, di hari Jumat ini ibu bapak sudah selesai membaca surah Al-Kahfi, harus tuh tuak sampai ke keluarga awak. Ya, bara surah Al-Kahfi tuak saronya ibu bapak 110 Tidak panjang loh, malaki sudah selesai. Enggak pak? Jual Kahfi. Banyakan membaca salawat Nabi. Banyakkan berdoa, apalagi menjelang waktu maghrib akan masuk. Naikkan doa awak, mohon ke Allah, banyak istighfar. Itu ibu apa? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang tadinya banyak membaca Al-Quran, tapi ketika akan masuk waktu maghrib, ya, umpamanya masuk waktu maghrib 6.30 jam 6 tu ibu bapa setengah jam tu nyoba gunakan mendoa. Banyak doa. Awak pun tak bisa salamai jua amal ibadah awak pak, tapi tak masuk doa. Doa apa banyak. Apalagi awak sudah berada di akhir zaman. Karena godaan awak banyak. Ya, nama ngadu awak sambuah. Bara banyaknya orang nan santiang pak dek godaan dunia pak batuka jadinya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Banyak orang kau terpesona dengan kehidupan dunia kau pak. Padahal Nabi mengecek, ketahuilah oleh kalian dunia kau kecek Nabi, ya. Siana namuah membali domba ketek cacat nalah menjadi bangkai. Siana namuah membali. Siapa nak muah membali pak? Kalau nak muah membali perai gratis. Siana nak muah menerima. Ibu dia lagi orang bangkai le namuah menerima. Pak le namuah menerima. Kambing mati pak dia lagi orang gawak le muah. Nama-nama karajo saya pak. Kambing mati lah jadi bangkainya lagi yang gawak. Kau ketika hidup dia lagi orang pak. Bakal jawab ya. Ketika mati nomor. Lah menjadi bangkai. Kecik Nabi, ketahuilah oleh kalian semua, dunia ini lebih hina dari bangkai golego. Itu nang kalian kaja-kaja. Tapi awak di dunia aku harus melakukan yang terbaik. Ya, harus melakukan yang terbaik. Jadi sia saja awak. Menjadi ayah dan ibu di rumah, menjadi orang tua yang terbaik. Itu ayat yang dibaca oleh anak awak tadi, ibu apa? Laru ya. Itu kecil Nabi Nuh kepada anak beliau, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku yang kusayangi, naiklah ke kapayah nak ku banjir gadang, ndak tsunami lah mulai rupa mulai itu sampai ke bukit ke gunung tu tinggi aja pak, naik kalau kata kapayah ku nak kecek beliau kepada anaknya, tapi kecek anak tadi indah ya, ambo kan naik ka tampe na lebih tinggi itu ya, ndak sampai di situ tu aye doh. Salah saya mengecek digulung di gelombang, mati anaknya. Awak nan takut pak, awak dia lagi anak 3, dia lagi anak 5, dia lagi anak 10 dia Allah Subhanahu Wa Taala. Awak nak khawatir nanti ibu apa-apa di kampung kira akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sudahkah kita jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah? Apalagi semenjak hebatnya tantangan-tantangan untuk anak-anak wak. Ko luar biasa ko pak bu. Hebat tu pak.
Dulu tarang ajo ibu tiba di rumah, apa di rumah tarang ajo anak wak ko, yo, maloncek-loncek di kadang hati, ayah datang, apa datang, amak datang, ibu datang, ibu tibo. Kini lihat do jelai. Nyo dalam biliknya, nyo dalam kamarnya, apalagi kamar tu ada lo pakai dia teh, lah sibuk. Katiko ibu kapai, katiko apa kapai karajo lai, pai ke sawah, pai ke ladang, pai ke kantua, kata pai ke pasar. Ya, awak ndak dilapih di anak do. Jadi pai awak ndak dilapih, pulang awak ndak dinanti. Ikulah musibah gadang bagi orang kayak gini Pak Bu. Samanja ado iko. Iko ko ibu-ibu apa-apa nan benda kecil tu, ya. Itu salah satu di antaranya yang membuat manusia semakin jauh dari agama, membuat manusia ko semakin tak berakhlaknya kepada orang gaib. Aku teknologi itu makanya dasarnya dari iman dari Pak. Ketika iman lah ado di situ untuk filternya. Ketika ndak dadonya punya agama, masya Allah. Biasanya rajin ke masaji, biasanya rajin baca Quran, ya, yang nyopun lah luar biasa pula ilmunya. Kini ibu apa-apa lah samanja dek itu saja nyo baraja ibu apa kini lah baranti sekolah kamasaji indak lai baca Quran indak lai umuan 6 balik tahun minta babini. Jadi mengerti lah Wak. Makanya ibu-ibu bapak-bapak karena ikut tantangan awak tanyai ke diri Wak, awak sabalon pulang, awak sabalon mati Pak, kecek Nabi idza mata benu Adam, apabila mati meninggal anak Adam tak putih segala-galanya kecuali 3 perkara. Tu nam pertama sekali ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nang ketiga waladin solihin yad'ulah, doa dari anak-anak yang soleh. Awak khawatir ilmu nan bagian ke anak kok kurang lo, kok sedekah kurang puluh, lalu anak ndak lo terbina menjadi anak soleh, kira-kira alai nang kan bisa membantu awak. Tibi buat apa-apa. Ala dua tadi ya. Wa kadza fa hadza manu dua hurang. Ketiga lagi. Kau sampai jam baras warna apa Bu? Ndak kau hari Jumat gini kau. Biasa sampai jam berapa? Hah? Ndak kau ada nang pergi sekolah ke kau? Oh, suruh sampai jam berapa? 40 ah. Masuk suruh solat lah ya. Li sepakai. Sampai suruh salah. Selesai suruh ya. Jadi ibu apa? Nang ketiga lai. Ikut penghancur amal Pak, pasti awak tahu. Rusak amal awaknya. Sehingga tidak diterima oleh Allah. Nang ketiga kata Rasulullah wa akala mala hadza. Jadi iduknya dia di dunia ko Pak de ilmu agamanya ada ataupun ada tapi dia terpesona dengan dunia halal segala cara. Ya. H3S. Halal, haram, hantam saja. TST. Talata santuang tarwi. Jadi tidak apa-apa matang sawah harinya Pak. Jadi ya iko hidup kini ko kecek Nabi akan terjadi di akhir-akhir zaman orang tentang masalah piti, masalah rato indak mempermasalahkan halal dan haramnya. Orang nampak tiang banyaknya. Orang nampak tiang cukuiknya. Itu nanti kajiannya orang. Ndak pedulinya doh. Dari mana kok? Padahal nanti masalah rato kok di kampung akhirat ditanya min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan lalu ke mana kamu belanjakan. Dari mana ibu dapat, dari mana pak dapat, tu kamu awak pagunuan. Jadilah seperti Utsman bin Affan, cerdas dalam beramal dan beribadah. Beliau lah meninggal Pak, tapi amal ibadah beliau sampai kini mengalir terus karena dek membeli semua orang Yahudi. Di Balinya semua orang Yahudi itu Pak Bu,
kini mengalir amal ibadahnya, mengalir loh, pitih beliau dalam rekening tu ibu apa sampai kini jalan. Beliau lah ninggal. Dulu menjadi kebun-kebun korma, kini lah menjadi ya tampe-tampe orang akan umroh, orang haji, mengalir pitihnya tarui, hidup rekeningnya. Orang lah meninggal, pitih ya, tapi pitihnya jalan terus. Seperti ada juga baru-baru ke ibu apa seorang yang besok akan transaksi rumahku harganya 120 miliar. Ya, malam tu mimpinya di rumah tu nampak dinyo anak-anak pondok ya sedang membaca Al-Quran. Tasintaknya Pak Bu, apa maksud mimpinya kok? Anak sanang hatinya sampai pagi hari. Pagi itu ibu apa lah selesai salat subuh ya langsungnya carilah pondok. Rupanya pondok nanyo tamu itu saroman pulo dengan anak-anak nan ado dalam mimpinya. Maka transaksi yang akan dilangsungkan hari itu dibatalkannya, lalu harago rumah nan 120 miliar di tampenan elit itu ibu apa disarahkannya ke pondok. Atunya Pak, dibaca jo Al-Quran ku di anak-anak santriwa mengalir, solat tahajud, solat sunat, saja amal mengalir, itu baru cerdas. Jadi ndak senang tu, makanya mudah-mudahan anda yang menjadi imam tadi lasbara gini lah kuliah lah, mudah-mudahan ibu semakin banyak anda, banyak anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, yang paham dengan agama. Sehingga kini pun ibu bapa niat awak sama nala sejak tahun 2000. Kini sampai ni Allah ala tagak lo pondok Al-Quran. Ndak banyak murid doh. 10 laki-laki, 10 badusi. Karena awak lihat pondok ibu bapa kan biaya mahal. Sementara kini orang ke masuk pondok ko orang nak berpiti saja doh. Kini ibu bapa mudah-mudahan jauh awak dari dia, berdoa mudah-mudahan ikhlas awak untuk menolong anak-anak ko. Ndak membayar anak doh gratis perai. 10 laki-laki, 10 badusi. Alhamdulillah lah berjalan 6 bulan. Awak tak terlalu tergesa-gesa 6 bulan. Jadi dalam setiap 2 bulan tamat sajus, setiap 2 bulan tamat. Kini lah masuk ke 3 juz. Jadi selama lebih kurang 5 dan 6 tahun mereka hafal Al-Quran 30 juz. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Anak membayar dah. Dari mana tu? Itulah daripada dermawan-dermawan. Ya, aku seketik rezeki untuk anak pondok. Ya, aku seketik. Ada yang kirim. Ya, sesuai lah dengan kemampuan. Bahkan mengirim talua saja. Talua kan 50 tu. 50 hari kirim talua. Jom minyak, nak bisa. Sesuai juga kemampuan. Alhamdulillah. Tiba anak pol disampaikan malam. Ya, para lu dana lebih kurang kini untuk sebulan saja ibu apa harus carian dana sadonya. Bara 6 balai juta 750 enak. Harus carian tu setiap bulan. Tapi alhamdulillah ado saja rezeki anak-anak awak, anak yatim jo fakir miskin kau. Yakin awak. Jam setengah ampe, jam ampe itu mereka lah jago lah tahajud. Amade kini kau sedang tahfiz. Habis ku masuk waktu suruk salat syuruk. Tu olahraga jam 9 masuk lo lihat. Seperti itulah kegiatannya taruh ibu apa alhamdulillah 6 bulan. Ndak ada pakai kodo. Jadi kalau awak tiba di pondok ibu apa tiba situ alhamdulillah lai batamu jo wajahnya alhamdulillah datang buya salam sadonya kapayo hati-hati di jalan buya alhamdulillah adu awak mendapat ikunan harus awak pertahankan di rumah masing-masing Pak Bu. Tapi semenjak iku adu la ilaha illallah beko nan takui ibu apa nyolah hanyui tu tabanam pintih capek ala tigo antigo tadi hati-hatilah dalam masalah harta. Angkampe leh. Nang kampe ibu-ibu apa-apa ya. Wa daraba hadza. Daraba itu kan memukul, mendatangkan kesusahan, menyusahkan orang so. Awak iduiku kalau dapat Pak yasiru wala tuasiru. Basyiru wala tunafiru. Ya, mudahan urusan orang, jangan dipasulik-sulik. Ya, gembirakan orang, jangan dibuai orang sadiah, jangan buai orang ketakutan.
Gembirakan orang, jangan cameh orang, jangan takui-takui orang. Itu kece Rasulullah. Aku ibu apa yang terjadi. Inilah yang mesti banyak mengevaluasi. Maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa, awak tersenyum pula ketika datang ujian-ujian. Kenapa? Karena Rasul katakan, setiap Allah ku mencintai hamba-hambanya, Allah akan agiahkan ujian kepadanya. Mudah-mudahan iku bentuk cintanya Allah kawan. Amin. Ya Rahman. Terakhir nomor 5. Nomor 5, wasafaka damahadha. Mereka dengan mudah saja untuk menghilangkan nyawa orang, menumpahkan darah orang, mengambil nyawa orang. Aku bahayo. Itulah yang dapat disampaikan. Alah masuk waktu itu ya. Sampai situlah dulu ibu bapak. Berdoa wak, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah, menjadi amal soleh penolong kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.